kalau kita boleh memperhatikan apa yang kita alami dalam hidup kita, kalau kita boleh mau merasakan lebih dalam lagi, Tuhan begitu baik, Bapak Ibu. Dan kita semua tahu, Bapak Ibu, setiap manusia berdosa, setiap manusia melakukan pelanggaran. Tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak ada di antara kita yang satu pun tidak pernah melakukan dosa dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan terus kerjakan, Dia mencoba mendekati kita. Dengan segala hal Tuhan upayakan. Kita tahu waktu yang lalu Tuhan utus para nabi dan lain sebagainya, tetapi semua ditolak oleh anak-anaknya. Sampai pada satu titik Tuhan kirimkan anaknya sendiri, pribadi Yesus Kristus. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, kalau bukan karena keinginan Tuhan yang ingin terus dekat pada kita, itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Betapa besar kasih Tuhan buat kita. Dia ingin terus dekat dengan kita, menjalin satu kedekatan yang luar biasa dengan kita. Sekarang saya mengajak kita semua untuk memilih hati dari hidup kita. Sudah kita merespon keinginan Tuhan yang mendekat dengan kita? Sudahkah juga kita mau mendekat kepada Tuhan? Pagi hari ini Bapak Ibu, saya rindu kita mengawali ibadah kita dengan satu pemikiran yang sama. Tuhan mau dekat dengan kita. Dan mari kita respon keinginan Tuhan ini. Kita respon kemauan Tuhan ini, kita juga boleh mau mendekat pada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, Tuhan begitu baik. Haleluya. Kau pun berubah.
kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kebenaran-Mu yang terus Kau nyatakan buat kami. Namun Tuhan sudah mendekat, sama seperti Kau ingin dekat dengan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu, kami berdoa Tuhan tinggal dalam kami. Sungguh indah bersama-Mu. Kata kepada Tuhan, ku ingin selalu ini yang menjadi pengakuan kami di awal ibadah kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih dekat dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan selalu ingin dekat dengan kami. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan. Jadi kami mau Tuhan memberi itu, kami merespon apa yang Tuhan mau. Kami mau mendekat kepada-Mu lebih sungguh Tuhan. Karena kami tahu sungguh tidak bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Tuhan terus layakan kami, Tuhan ampuni kami. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami bersama-sama beribadah, kami mau bersorak, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kami. Pimpin kami Tuhan. Biar kami merasakan satu kegerakan yang luar biasa di dalam Engkau. Satu pembaruan akan kami terima Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Diserahkan saja baik di dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami dan bersatu hati, ikat patahkan kuasa mereka dalam nama Yesus. Mereka tidak bisa mengganggu kami, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap bersuka cita, kami siap mendekatkan diri kepada-Mu, kami siap diperbarui dan kami siap menerima kemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Boleh berikan salam tangan kiri, tapi ya sebentar aja, sentuhan ya. Ya, walaupun pakai masker tetap bisa terlihat wajah-wajah Bapak Ibu yang luar biasa yang berdekat kasih. Amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Bapak Ibu, semua ingin merasa dekat dengan Tuhan. Amin. Semua merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin.
ingin merasakan ketenangan, ingin merasakan kelegaan, ingin merasakan hal yang luar biasa, dekatlah dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada dalam kesedihanku, hanya Dia Tuhanku, hanya Dia Tuhanku. Aku tidak akan goyah selamanya. Sekali lagi, hanya dekat. Boleh sampai juga ya. Masih semangat menuju Tuhan. Masih semangat yang capek boleh tidur, yang masih semangat tetap berdiri Bapak Ibu. Puji Tuhan, dekat Tuhan saja kita tenang, amin. Dia segalanya bagi kita, amin. Sebab di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada kemenangan. Kita akan terus dibawa semakin tinggi bagi Raja Wali, mengatasi segala persoalan hidup kita, amin. Mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dekatlah senantiasa dengan Tuhan bagai Raja Wali.
Aku ingin selalu aku ingin selalu di bawah kemas sayangku, kau bawaku ke hati, beritahu hatiku, andaikan terjawab ini. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kemas sayangku, kau bawaku ke hati, melintasi hatiku, andaikan Raja Wali. Aku ingin selalu melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kemas melintasi langit tinggi, bagaikan Raja Wali. Selamat Tuhan. Lagi Raja Wali, kita akan dibawa melintasi segala persoalan kita, amin. Masalah kita biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Terus nanti kata Tuhan. Tiba waktunya buat kita bersama untuk sama-sama belajar. Nanti berharap firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Biarkan Tuhan berbicara pada setiap kita. Ampun yang Tuhan mau sampaikan, peringatan, teguran sekalipun, mari kita terima. Karena semua doa Tuhan mengasihi kita. Tuhan begitu baik, Bapak Ibu. Pertolongannya nyata buat kita. Kasihnya sempurna. Di awal tadi kita singgung bersama-sama. Musim boleh berganti, keadaan boleh berubah, segala sesuatunya boleh terjadi. Namun kasih Tuhan tetap sama buat kita. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kerinduannya untuk terus dekat dengan kita tidak pernah berubah. Mari kita sadari ini dalam hidup kita renungkan dan syukuri apa yang Tuhan telah kerjakan buat kita.
Aku
segala musim hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau selalu ada. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu senantiasa untuk mengalami berkat kebaikan Tuhan setiap hari, setiap saat. Walau apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan pimpinan Tuhan bagi hidup kami. Kalau kami menikmati, kami terus tetap berada di dalam hadirat. Kalau kami bisa melewati, itu semua karena kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami membuka hati kami. Kami merindukan Kau menjamah setiap kami. Supaya senantiasa Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti, memahami, bahkan untuk kami melakukan dan menghidupi setiap firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar tidak pernah kembali sia-sia. Kami akan menuainya, bahkan kami akan mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami harus banyak belajar dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah benar-benar setiap kami diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pelayan mimbar yang sudah membawa setiap kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap kita hidup ini, ya, Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita. Ya, Tuhan memberikan waktu kepada setiap kita, Tuhan memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Kalau kita melihat ke depan sana, ya, satu saat kita pasti akan mati. Amin. Ya, satu saat kita akan mengakhiri hidup kita. Tetapi yang terpenting di dalam firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita sama-sama renungkan, bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi hidup ini perlu kita lakukan. Bagaimana kita melakukan supaya kita dapat mengakhiri hidup kita, kita menerima kehidupan yang kekal. Itu sangat penting bagi hidup kita. Bukan untuk orang tua, bukan untuk lansia, juga untuk setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Ya, kita perlu mengubah setiap pikiran kita. Kita tidak perlu menjalani aja, tok saya tak menjalani hidup sampai kapan, enggak. Tetapi kita berusaha menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita mau menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Supaya nanti ketika kita akhir dari hidup ini, kita mendapatkan yang namanya kehidupan kekal atau kerajaan surga dalam hidup ini. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Di dalam kehidupan perjalanan ini pada akhirnya akan menikmati yang namanya kerajaan surga yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita, amin,
Ibu Gembala juga merindukan. Makanya kita akan belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, ayat 1 dulu. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Berkata demikian. Roma 8 ayat yang ke-1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu judulnya hidup oleh roh. Atau dikatakan hidup di dalam roh. Atau bisa dikatakan bahwa roh Allah itu yang akan memimpin kita. Dan kita hidup mau dipimpin oleh roh Allah. Amin. Ya, kita diberi roh oleh Tuhan. Dan kita orang percaya, dikatakan firman Tuhan, demikianlah sekarang ini, ya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Tidak ada penghukuman ketika saudara hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang menjadi kunci supaya kita tidak menerima hukuman. Yang saya tadi katakan bahwa di dalam kehidupan ini, perjalanan ini, nanti pada saat akhir, ya, kita tidak menerima penghukuman. Karena kita hidup di dalam Kristus Yesus. Ya, padahal kita ini sedang mengadakan satu perjalanan yang artinya perjalanan hidup kita ini penuh pergumulan. Karena apa? Firman Tuhan katakan hiduplah di dalam roh atau hidup oleh roh. Roh yang akan memimpin kita dan kita mau dipimpin oleh roh. Amin. Di sini ya. Ayat yang kedua mengatakan bahwa roh yang memimpin, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita masih hidup di dalam daging. Ya, kedagingan ini yang membawa maut, karena kedagingan ini yang ada di dalam hidup kedagingan ini dikatakan bahwa itu mendatangkan dosa. Ya, karena keinginan daging itu melakukan dosa. Betul enggak, Saudara? Ya, keinginan daging, ya kita bisa membedakan ya, keinginan daging. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ya, itu keinginan daging itu apa, Saudara? Hawa nafsu. Ya. Keinginan yang meluap-luap yang selalu mendatangkan dosa. Ya, ingin kaya, ingin cepat kaya, ingin cepat mendapatkan, ingin cepat marah. Gitu ya. Percabulan, kedengkian, iri hati, dendam. Itu keinginan daging. Saya kasih contoh demikian ya. Kalau orang yang hidup di dalam kedagingan itu inginnya maunya sendiri, tidak mau hidup ditegur misalnya ya, ditegur itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang ingin melakukan atau keinginan memuaskan kedagingan. Kalau mau marah ya marah, pokoknya aku tidak mau tahu, harus marah. Nah, tapi kalau nggak bisa marah,
dikekang mau marah, akhirnya yang dimarahi itu diam saja, maka kita akan menjadi satu dendam yang tersimpan di dalam hati. Ini yang akan mendatangkan dosa yang makin besar. Ya, makanya tidak heran ada orang yang dari muda ya hidup dengan semaunya sendiri. Ya, tidak, kalau ditegur tidak mau sampai tua. Ya, sampai tua. Tidak heran omongannya selalu jorok dan tambah jorok, tambah galak, saudara. Karena tidak mau ditegur. Itu hidup di dalam kedagingan. Yang itu di dalam perjalanan ini akan mendatangkan kesusahan besar bagi mereka yang hidup di dalam daging. Sepertinya, wah itu marah itu benar. Betul itu marah, sepertinya itu baik untuk memuaskan hidup. Ya, memuaskan hawa nafsu kita. Kalau tidak dimarah itu memang, kalau tidak marah itu tidak akan ngerti. Jadi kemarahan, kedengkian, perselisihan, maunya lu tidak akur, saudara. Ya. Tidak mau akur, tidak akan mendatangkan kasih. Bapak Ibu Saudara, ini kedagingan. Kita tidak mau hidup di dalam kedagingan. Karena apa? Karena kalau kita menuruti akan hukum Taurat, tidak bisa, saudara. Ya, tidak mampu dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Manusia tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Ya, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Allah mengasihi manusia. Ya. Karena manusia itu mendapatkan satu hukuman ketika ia hidup di dalam keadaan berdosa. Makanya Allah menurunkan anaknya yang tunggal untuk menyatakan kasihnya kepada setiap kita. Ya. Setiap orang di muka bumi ini. Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini untuk apa? Untuk saudara dan saya. Ia yang menebus dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bukan karena kita ada saat ini karena keinginan kita atau kerinduan kita atau kemampuan kita atau kekuatan kita. Tidak, saudara. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu yang luar biasa dalam hidup ini. Ya, kita menyadari bahwa Allah yang sudah menebus kita dari dosa. Hukuman dosa adalah maut, kematian, ya, maut, kebinasaan. Itu karena dosa. Ya, dikatakan dalam ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Siapa yang sudah menggenapi? Hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita menerima yang namanya kasih karunia. Yang menerima keselamatan. Tapi kita harus kerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan ini, di dalam hidup ini. Hidup ini itu yang menentukan bagaimana kita nanti akan mengakhiri hidup kita. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, itu akan membawa kebinasaan pada akhir. Tetapi dikatakan ayat yang kelima, ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, ya, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi ada dua keinginan dalam hidup kita ini, dalam menjalani hidup kita ini. Itu yang akan menentukan akhir dari hidup kita.
Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ayat yang kelima dikatakan, yang hidupnya menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hal-hal yang dari daging itu apa, saudara? Yaitu tadi kedegilan, kecemaran, perseteruan, tidak mau akur, ya, tidak mau damai. Yang dipikirkan itu, aku pokoknya maunya kaya, aku pokoknya maunya uang banyak, aku pokoknya maunya hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku maunya orang lain tunduk kepada saya. Nah, aku maunya mertua itu ngerti ya hati saya. Ya. Aku mau supaya suamiku, istriku harus tunduk kepada saya. Karena dia diciptakan. Nah, ini mulai ya, keinginan daging. Maunya orang lain itu mengasihi saya. Tapi kita tidak pernah bisa mengasihi orang lain. Bertentangan bukan? Ya. Hidup di dalam daging itu yang dipikirkan itu dari daging. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau hal yang dari roh itu apa, saudara? Kasih. Ya. Coba kita buka ya di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ya, saya bacakan ya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita tahu ini ada di hadapan setiap kita. Tetapi orang yang mau hidup, ya, dikatakan bahwa terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ya, hal-hal yang dari daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kebinasaan. Ya. Tapi ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita mau nurut, ya, kalau kita hidup kita mau dipimpin oleh roh, yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang sedang kita jalani, itu ada kasih, ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mau hidup dipimpin oleh roh. Ayat yang ke-6 tadi di dalam Roma pasal 8, karena keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan roh adalah hidup. Hidup artinya memberkati, hidup yang berarti, hidup yang memberikan buah, hidup yang berguna, dan damai sejahtera. Di mana-mana orang yang hidup di dalam roh, hidupnya mau dipimpin roh, itu selalu mendatangkan damai. Amin. Ya, datangkan damai di dalam rumah tangga,
jika tidak ada damai, kita bisa ya dapat memahami, oh ini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kedagingan. Haleluya. Mari Bapak Ibu ciptakan dalam rumah tangga ada damai. Damai itu terjadi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh dan kita mau hidup di dalamnya. Kristus yang hidup di dalam kita menyegarkan, mendatangkan berkat. Bisa dikatakan kalau makan nasi sama tempe aja udah enak daripada nasi pakai ayam, pakai babi. Tapi nggak ada damai, nggak ada artinya, saudara. Tetapi kalau orang yang damai sejahtera, yang rasain damai, mau pengen babi, saudara nggak bisa beli babi, saudara makan tempe, rasanya kayak babi. Ya, gitu ya. Karena saya dulu sering ngalami, ya, sering ngalami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam Roh. Karena hidup di dalam Roh itu ada hidup dan damai sejahtera. Tadi ya, ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan dengan Allah. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging, dikatakan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita belajar dalam hidup ini Bapak Ibu, kita nurut peraturan pemerintah. Amin. Ya, di mana-mana kita suruh pakai masker, kita harus jaga jarak, ya. Bersih, hidup bersih, itu peraturan dari pemerintah yang dianjurkan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mau hidup menurut peraturan. Ya, dimanapun berada, dikatakan ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, mereka yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena hidup di dalam daging itu tadi dikatakan perseteruan terhadap Allah. Ya, tidak bisa kok karena tidak hidup di dalam kebenaran. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena hidup dalam daging, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9, 10 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Itu yang saya katakan, kita akan mengakhiri hidup dalam dunia ini, dan kita tidak binasa, tetapi kita dibangkitkan oleh Roh Allah yang diam di dalam kita.
Amin. Bapak Ibu, saya rindu di dalam kehidupan kita ini akan menentukan. Jadi di dalam hidup kita ini ada pergumulan. Ya, pergumulan ini pergumulan yang berat. Tetapi kita mau sadar, kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 membawa kepada setiap kita untuk mengubah cara pandang kita, mengubah pikiran kita, ya, sesuai dengan pikiran Kristus, mengubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi kalau di dalam perjalanan hidup kita tidak ada perubahan ke arah kebenaran, bagaimana yang terjadi? Bapak Ibu, saya ingin supaya setiap kita pada pagi hari ini yang menjadi titik renungan kita, biarlah kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena di dalam pimpinan Roh Kudus itu akan menjadi anak-anak Allah. Dikatakan ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Biar di dalam hidup kita mau dipimpin oleh Roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Tuhan kita sungguh Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap saudara dan saya. Mari kita mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Jadi roh kedagingan kita itu harus mati, harus dimatikan. Belajar, makanya hidup ini perjuangan. Tapi kita tidak pernah berjuang sendiri. Ya, kita tidak pernah berjuang sendiri. Karena Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya di dalam perjalanan hidup. Amin. Saya katakan kita tidak cukup melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi saya rindu setiap kita mengalami yang namanya mukjizat Tuhan itu. Amin. Kita rindu untuk senantiasa hidup kita mau di dalam hidup pimpinan Roh Allah. Haleluya. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau disuruh menyalipkan kedagingan, ya dipotong kedagingan, keinginan, hawa nafsu, percabulan, perselisihan, dibuang, ya, dipotong, dibuang. Kemarahan, amarah, itu kemarahan, dibuang, saudara. Kebencian, dendam, itu menghambat setiap berkat Tuhan. Benar saudara. Dulu saya pernah benci seseorang, ya, dia merendahkan keluarga kami, gitu ya. Saya merasa direndahkan. Saya merasa direndahkan. Nah, kalau hidup merasa ini payah, ya, saudara. Saya dulu nggak ngerti, ya. Ketika saya kelas 6, ada orang-orang tuh yang menghina keluarga saya, sepertinya merendahkan, ya, merendahkan.
Saya lalu benci dengan orang itu. Saya selalu tak titeni, tahu ya, tak titeni ya. Kalau lihat orang itu saya tidak suka. Kalau diajak ngomong saya tidak pernah mau jawab. Itu kedengkian, dendam yang terjadi. Ketika saya SMP kelas 1, ya, dia itu sakit, saudara. Dan saya datang ke mereka. Sebetulnya saya malas karena teman-teman ya, anak teman datang ke mereka. Ya, orang ini itu pegang tangan saya, ya, pegang tangan saya. Saya tuh sudah mau nolak ya, karena apa? Karena saya ada dendam. Saya nggak mau. Kamu tuh sakit apa kok bisa seperti ini? Saya katakan ya. Ternyata dia sakit, nggak tahu ada di bagian perut, saudara. Terus beberapa hari kemudian, 2 hari, saya dengar dia dibawa ke rumah sakit. Saya datang itu di RST. Saya datang bersama teman-teman lagi. Saya mulai luluh hati saya, kasihan ya, kasihan. Saya tidak mau benci mereka. Justru saya yang timbul itu kasihan. Ketika saya berdoa, ya teman-teman yang berdoa, saya itu selalu dipegang tangan saya. Jadi saya itu jadi, ampuni Tuhan, ampuni. Kasih yang diberikan kepada saya, padahal saya itu punya kejengkelan, punya dendam dikatakan. Tapi sore harinya saya dikabari kalau dia meninggal. Karena ternyata itu usus buntu yang sudah terlambat. Dia meninggal. Lalu saya merasa kecewa. Saya belum mengatakan, kamu baik-baik, kamu sehat, kamu dikasih Tuhan. Harusnya kan seperti itu, ya, harusnya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makin ke depan saya menyadari hidup ini kalau mau dipimpin oleh Roh, yang terjadi itu adalah kasih, ya. Yang terjadi itu adalah saling memperhatikan, saling membangun, bukan kebencian. Nah ini Bapak Ibu yang saya pernah alami dalam hidup ini. Kita dalam hidup ini ada perjuangan. Dan perjuangan ini harus kita masuk di dalam perjuangan. Perjuangan ini kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada Roh Allah, Roh Kudus yang menuntun kita. Tinggal kita mau tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau ada orang, ya makanya kalau hidup ini kita selalu membuat satu tema. Kalau kita kumpul dengan keluarga, ya, temanya apa ini? Ya, kalau ada tema, mulai ngerasani orang, stop. Temanya kita makan, gitu ya, makan enak. Cerita saja tentang makanan yang enak, kita akan timbul satu nafsu makan. Padahal kita sedang luntur, sedang enak mungkin ya. Tema itu menentukan arah hidup kita. Amin. Ya kalau kita kumpul-kumpul, kita KKA, ayo temanya apa? Ayo hidup oleh Roh, bicarakan tentang membangun. Nah, ayo membangun. Kok ada hambatan ini apa? Ayo buang hambatan. Nah, kalau kita kumpul-kumpul dalam keluarga, nah, ayo kita buat tema. Tema itu penting. Karena tema ini yang menentukan jalan hidup kita. Betul? Saudara, kalau coba kumpul saja, mengerasani orang lain, panas saudara. Benar, apalagi yang dirasani itu jauh. Kalau ketemu, dulu itu ya yang gini. Mari Bapak Ibu, kita punya tema pada pagi hari ini, hidup di dalam Roh. Amen. Ya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya ingin berdoa bagi setiap kita buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan,
ketika kami berjuang di dalam kehidupan. Kami tidak berjuang sendiri. Ada roh Tuhan, roh Allah, roh kudus yang memimpin kami. Ia tinggal di dalam kami dan kami mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan roh kudus. Roh kudus yang memampukan kami. Sehingga kami dapat berjalan di dalam perjalanan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang sudah mendengar dan mau menghidupi firman Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, untuk satu harapan hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, untuk syukur harapan hidupku. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan, Engkau Allah yang satu-satunya layak kami tinggikan, Allah yang satu-satunya layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini kami penuh dengan ucapan syukur. Berterima kasih untuk apa yang Tuhan telah kerjakan sepanjang jalan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan telah tanamkan dalam setiap hati kami. Bila Tuhan kami mau mengambil satu komitmen baru. Mulai saat ini Tuhan kami mau hidup di dalam roh, hidup dekat dengan-Mu Tuhan, mendahulukan apa yang Tuhan mau, bukan keinginan kami, bukan pemikiran kami, bukan perasaan kami Tuhan, tetapi semuanya Tuhan kami mau hidup kami dipimpin, diatur, diarahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami tahu hidup kami adalah anak-anak Engkau, kami adalah anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, beri kami kekuatan untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan di pada pagi hari ini. Mereka mungkin datang ke tempat ini dengan membawa pergumulan mereka, membawa kerinduan mereka, membawa harapan mereka, membawa beban mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, mereka telah belajar untuk mendahulukan Tuhan dengan datang ke tempat ini beribadah, menjadi anak-anak yang setia. Kami percaya berkat yang teristimewa Tuhan akan menyatakan dalam hidup mereka. Mereka belajar mendahulukan Tuhan, Tuhan akan mendahulukan mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, harapan, keinginan, Tuhan beri dengan yang terbaik. Yang dalam beban berat, Tuhan angkat bebannya, berikan kelegaan, damai sejahtera luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan juga berkati untuk saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini masih dalam pemulihan atau mungkin masih dalam keadaan sakit. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah sembuhkan. Terima kasih Tuhan juga berdoa untuk kota kami, kabupaten Magelang sekitarnya, di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota kabupaten ini Tuhan, berikan situasi yang aman, damai, tidak ada kendala apapun, segala sesuatunya baik. Kami bisa beribadah dengan baik. Kami percaya Tuhan dalam
nama Yesus juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Tuhan dari tingkat kepemimpinan dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Tuhan berkati kami semua, berkati mereka semua, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan tahu hikmat yang luar biasa buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, keadaan yang aman dan damai, segala pandemi segala apapun Tuhan lalukan. Tuhan berikan situasi yang aman, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk anak-anakmu dimanapun berada di Indonesia, mereka boleh beribadah tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah mendengar, tidak hanya mendengar, Tuhan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan angkat tangan kita, kedua tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah engkau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya pada siang hari ini ke rumah masing-masing dengan sukacita dan berkat Tuhan mengiringi kehidupan setiap kami. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Tuhan, Tuhan memberkati.